what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politics. Perkenalkan, nama saya Rizky Alhamsalalibi, mahasiswa Universitas Megariski Makassar, jurusan S1 Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan kepada teman-teman materi kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah kondisi dalam reaksi kimia yang reversibel. Maksud dari reversibel adalah reaksi di mana produk reaksi dapat bereaksi balik menjadi reaktan. Kesetimbangan kimia itu akan tercapai ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Saya kasih contoh, misalnya reaksi A sama dengan B tambah C akan sama cepatnya dengan reaksi C tambah B sama dengan A. Frasa zat bisa dibilang sama dengan wujud zat. Perbedaannya adalah frasa memiliki 4 macam sedangkan zat yaitu 3. Padat, cair, gas, dan larut dalam air. Hanya saja, larut dalam air tidak dimiliki oleh wujud zat. Gulbeck and Waits mengemukakan pendapat tentang reaksi kimia, yaitu keadaan setimbang pada suhu tertentu. Hasil kali konsentrasi produk hasil kali konsentrasi bereaksi yang ada di dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga tetap berdasarkan wujud zat dalam keadaan setimbang. Kesetimbangan kimia dibedakan menjadi 2, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya hanya terdapat satu macam wujud zat, misalnya gas saja atau larutan saja. Sedangkan reaksi kesetimbangan heterogen yaitu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, misalnya gas, cairan, larutan, atau padat. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia menurut asas Louis Leger. Yang pertama itu perubahan konsentrasi, yang kedua perubahan volume dan tekanan, ketiga perubahan suhu, dan keempat adalah perubahan katalis. Yang berikut adalah tetapan kesetimbangan kimia. Tetapan kesetimbangan kimia dibagi menjadi 2 macam, yaitu tetapan keseimbangan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan tekanan. Tetapan kesetimbangan konsentrasi adalah perbandingan konsentrasi hasil reaksi dan bereaksi dipangkatkan koefisien reaksi pada keadaan setimbang dalam suhu tertentu. Sedangkan tetapan reaksi tekanan adalah perbandingan tekanan parsal gas reaksi dengan reaksi dipangkatkan koefisiennya. Reaksi kesetimbangan dalam industri yaitu banyak diterapkan dalam proses industri kimia. Tujuannya untuk memperoleh produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu relatif singkat. Oleh karena itu, para ahli kimia industri berusaha mencari metode yang tepat agar dapat memperoleh hasil produksi yang maksimal. Metode yang tempuh yaitu membuat kesetimbangan bergeser ke arah produk dan menjaga agar produk itu tidak kembali ke wujud zat awalnya. Di antara industri kimia yang menerapkan kesetimbangan yaitu industri pembuatan amonia dan asam sulfat. Berikut adalah reaksi kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama atau yang ke-1 yaitu proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau atau proses pernapasan atau respirasi pada hewan dan manusia merupakan reaksi kesetimbangan yang
kesetimbangan. Yang kedua adalah pencegahan pertumbuhan bakteri dalam bak penampung air di dalam kolam atau bak. Biasanya ditambahkan dengan asam hipoklorit atau HCO untuk mencegah pertumbuhan bakteri tersebut. Sinar matahari dapat mempercepat penguraian HCO. Jika asam hipoklorit terurai atau mengoksidasi alga atau bakteri, reaksi akan bergeser ke arah kiri, pembentukan asam hipoklorit. Dengan demikian, asam hipoklorit dapat dihemat sekaligus mengurangi biaya produksi. Ya, kesimpulan saya dari materi yang saya bawakan itu kesetimbangan sendiri adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi baik pada reaktan maupun produk. Meskipun reaksi akan masih tetap berlangsung, kesetimbangan mempelajari semua proses yang dapat berlangsung ke arah dua arah, yaitu reversible dan irreversible. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, yaitu konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Kesetimbangan kimia memiliki berbagai manfaat bagi dalam industri maupun kehidupan sehari-hari. Baik, itulah tadi penyampaian materi yang tadi saya bawakan. Semoga apa yang tadi saya bawakan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be the fan, that's what they call me. I promise that you'll never be